Sebuah store prosedur dalam SQL Server terdiri dari beberapa komponen penting yang memiliki fungsi masing-masing. Komponen pertama adalah create procedure, yang digunakan untuk membuat prosedur baru di dalam database dan diikuti dengan nama prosedur sebagai identitasnya. Selanjutnya terdapat parameter yang ditulis dengan awalan tanda @ berfungsi untuk menerima input dari pengguna. Misalnya @id karyawan integer digunakan untuk menyaring data berdasarkan ID tertentu. Setelah itu terdapat kata kunci S yang menandakan dimulainya bagian utama dari sebuah prosedur, diikuti oleh blok begin dan end yang berisi seluruh perintah SQL yang akan dijalankan. Di dalam blok ini terdapat deklarasi variable menggunakan declare, pemberian nilai dengan set atau select, serta berbagai perintah SQL seperti select, insert, update, delete untuk mengelola sebuah data. Pada akhir prosedur dapat digunakan return untuk mengembalikan nilai tertentu. Walaupun bersifat opsional, setelah prosedur dibuat, eksekusi dilakukan dengan perintah exec atau execute, disertai nama prosedur dan nilai parameter jika ada. Setiap komponen ini saling berhubungan untuk membentuk satu kesatuan logika program dalam database yang efisien. Query ini memiliki satu parameter yaitu salesperson ID. Parameter tersebut digunakan untuk memfilter data berdasarkan ID penjual tertentu. Saat dijalankan dengan perintah exec pd all sold by 283, maka sistem akan menampilkan semua data toko yang memiliki salesperson ID 283 dari table sales store. Dengan demikian, prosedur ini menampilkan data yang lebih spesifik dan terarah sesuai kebutuhan kita. Prosedur kedua ini tidak memiliki parameter sehingga akan menampilkan seluruh data toko dari table sales store tanpa filter apapun. Untuk menjalankannya cukup dengan perintah exec pd all sold. Bagian pertama menggunakan fungsi string pada table person address. Perintah select top 1000 address line 1 menampilkan 1000 data pertama dari kolom alamat. Kemudian fungsi upper address line 1 digunakan untuk mengubah seluruh teks alamat menjadi huruf besar, sedangkan lower address line 1 mengubah teks menjadi huruf kecil. Fungsi ini berguna dalam proses standarisasi data teks. Bagian kedua menggunakan fungsi tanggal date function pada table sales special offer. Perintah date if month start date and date menghitung selisih waktu antara tanggal mulai start date dan tanggal akhir end date dalam satu bulan yang diberi alias bulan promo berjalan. Fungsi ini membantu mengetahui durasi berlangsungnya sebuah promo. Selanjutnya bagian ketiga menunjukkan penggunaan fungsi matematika math function pada table sales tax rate. Fungsi 10 tax rate menghitung nilai tangan dari kolom tax rate, sedangkan sqrt tax rate menghitung akar kuadrat dari nilai pajak tersebut. Terakhir, bagian keempat menampilkan penggunaan fungsi aggregate atau aggregate function pada kolom tax rate. Fungsi average digunakan untuk menghitung rata-rata, count menghitung jumlah data pajak yang ada, dan sum menjumlah total nilai pajak. Fungsi DBO hitung usia berfungsi untuk menghitung usia seseorang berdasarkan tanggal lahir yang diberikan. Prosesnya dimulai dengan menghitung selisih tahun antara tanggal lahir dan tanggal saat ini menggunakan date if, year, tanggal lahir, get date. Namun karena perhitungan ini belum memperhitungkan apakah ulang tahun sudah lewat di tahun berjalan, maka ditambahkan logika if untuk melakukan correction. Jika bulan dan hari dari tanggal lahir lebih besar dari tanggal saat ini, maka usia dikurangi 1 tahun. Setelah perhitungan selesai dan hasilnya akurat, fungsi ini akan mengembalikan nilai usia dalam bentuk bilangan bulat atau integer. Untuk cara memanggilnya atau perintah SQL menggunakan select DBO hitung usia, tanggalnya, bulan, dan hari as usia. Berfungsi untuk memanggil fungsi DBO hitung usia yang sebelumnya telah dibuat. Nilai 2002-08-15 adalah tanggal lahir yang dijadikan parameter input fungsi. Saat perintah ini dijalankan, SQL Server akan menghitung usia berdasarkan tanggal lahir tersebut dengan membandingkan terhadap tanggal saat ini atau get date. Hasil akhirnya akan ditampilkan dalam kolom bernama usia, berisi angka yang menunjukkan umur orang yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2002. Hasilnya adalah 23. Contoh lainnya menggunakan tahun 2006, hasil yang di-outputkan adalah 19.